Perkenalkan, nama saya Wagi Wijaya, NIM 1810-16764. Mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Pak Haji Mursalim. Baiklah, sini saya akan menjelaskan apa yang maksud suasana hati. Suasana hati dibagi menjadi dua, yaitu afek positif. Afek positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik. Aspek positif tinggi meliputi ketertarikan, kekayaan diri, dan keceriaan. Aspek positif rendah hati meliputi kebosanan, kelembapan, dan keletihan. Sedangkan aspek negatif, yaitu aspek negatif merupakan sebuah dimensi dari suasana hati yang tertarik atas emosi-emosi negatif. Nomor 2. Jelaskan apa yang maksud afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Nomor 3. Jelaskan hubungan afek, emosi, dan suasana hati. Afek beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi disebabkan oleh kejadian spesifik, durasinya sangat cepat, banyaknya ragam, disertai oleh ekspresi wajah, berorientasi tindakan. Sedangkan suasana hati penyebabnya umum dan tidak jelas, durasi lebih lama, terdiri dari afek positif dan negatif, tidak diekspektasikan pada wajah, bersifat konkret. 4. Coba sebutkan contoh ragam emosi. Yang pertama, 1. Rasa marah, 2. Takut, 3. Sedih, 4. Bahagia, 5. Benci, 6. Terkejut, 7. Kecewa, 8. Malu, 9. Iri, 10. Jijik, 11. Berharap, 12. Cemburu, 13. Gembira, 14. Cinta, 15. Bangga, 6. Frustasi, 17. Antusiasi. Jawaban nomor 5. Aspek emosi atau biologi. Yang pertama, biologi emosional. Emosional berasal dari sistem limbak otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbak yang lebih aktif dari pria. Internasitas emosi. Setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Sedangkan frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Nomor 6. Jelaskan struktur suasana hati. Afek negatif tinggi, afek positif tinggi, aspek positif rendah, aspek negatif rendah. Grup: tegangan, waspada, semangat, gembira, bahagia, pulas, damai, rileks, tegang, lesu, bosan, depresi, sedih, kecewa, stres, dan gugup. Nomor 7. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. 1. Kepribadian, 2. Waktu dan hari, 3. Hari dalam minggu, 4. Cuaca, 5. Stres, 6. Aktivitas sosial, 7. Tidur, 8. Olahraga, 9. Umur, 10. Jenis kelamin. Nomor 8. Apa yang maksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Regulasi emosi memiliki tujuan yaitu untuk menganalisir dampak negatif dari permasalahan yang dihadapi dengan cara melakukan monitor dan evaluasi terhadap pengalaman emosional. Regulasi emosi dapat membantu seorang untuk dapat mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan emosi. Jawaban nomor 9. Jelaskan aspek regulasi emosi. Di sini ada 4 aspek regulasi emosi. Yang pertama, strategi. Apa itu strategi? Yaitu individu meyakinkan bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, maupun mengendalikan diri. Yang kedua, tujuan. Individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan, sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Dorongan.
Individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaan. Individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi, dapat menimbulkan emosi negatif, tidak merasa malu untuk menyelesaikan emosi tersebut. Jawaban nomor 10. Apa yang dimaksud kerja emosional? Adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Nomor 11. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan emosi yang ditampilkan? 1. Emosi yang dirasakan, feel atau emotion, adalah emosi sebenarnya seorang individu. Emosi yang ditampilkan atau display emotion adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuatu dalam sebuah pekerjaan tertentu, dan bahkan emosi tetapi emosi yang dipelajari. Nomor 12. Jawaban nomor 12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan atau emosional? Ia adalah kemampuan seorang untuk mendeteksi serta mengolah petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, namun juga mencerminkan bagaimana cara mengolah ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal tersebut diminati oleh banyak orang. Nomor 13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor otak. Mengungkapkan bagaimana otak telah memberi tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi, penjaga yang mampu membantu otak. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosional. Dalam lingkungan tersebut, seorang akan belajar mengetahui bagaimana perasaan diri sendiri, bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Lingkungan keluarga. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak-anak sebagai individu yang mampu mengembangkan keintelektual dan bersoal dengan teman sebaya, sehingga anak dapat berekspresi dengan bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawasi secara ketat. Jawaban nomor 14. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Yang kedua, manajemen diri adalah kemampuan mengolah emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. 3. Motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. 4. Empati adalah kemampuan merasakan yang dirasakan orang lain. 5. Keterampilan sosial adalah kemampuan mengenai emosi-emosi orang lain. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.